Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini berkaitan dengan search data di database. Jadi mungkin bisa aku sebut kita bakal bikin fitur full text search menggunakan Laravel Scout. Nah, Scout ini kayak bawaan apa ya? Karena aku lupa, jadi kita nyontek aja. Ini dia Laravel Scout yang bakal kita bahas. Jadi Laravel Scout apa sih? Ternyata kalian bisa baca sendiri apa itu Laravel Scout. Aku mau ngasih tahu intinya adalah Laravel Scout ini memungkinkan kita melakukan full text search. Maksud full text search itu apa? Jadi kayak begini. Anggap aja kalian punya data apa ya? Books. Nah, di data books ini dengan menggunakan Laravel Scout kita bisa membuat apa ya? Mencari data atau search data berdasarkan full text search. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mencari data berdasarkan kolom, title, genre, author, price, tergantung apa yang kita set up. Jadi biasa kalian tahu kan kalau nyari data, misalnya kalian where title sama dengan keyword yang kalian masukin, atau where data sama dengan where genre sama dengan komik. Nah, dengan menggunakan Laravel Scout atau full text search ini kalian bisa bebas. Bebas maksudnya itu bisa bebas mencari data berdasarkan kolom apa aja. Nggak harus title, nggak harus genre, nggak harus author, nggak harus price. Jadi semua kolom yang ada kata yang merupakan keyword pencarian kalian bakal dicari sama Laravel Scout itu. Nah, mungkin bakal lebih jelas lagi nanti pas prakteknya. Jadi sekarang buat yang perlu kalian tahu dulu, Laravel Scout itu memungkinkan kita untuk melakukan full text search yang aku jelasin tadi. Oke, nantilah pas di prakteknya pasti bakal lebih jelas nantinya. Jadi kayak biasa dulu ya, sebelum kita mulai tutorialnya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kalau tips dan trik Laravel ini udah berupa playlist, yang artinya adalah aku nggak cuman punya satu video ini yang merupakan tips dan trik Laravel, aku udah bikinin playlistnya. Jadi kalau kalian tertarik sama tips dan trik Laravel, kalian bisa ngeliat playlistnya di YouTube aku, cari channel yang namanya Cara Fajar, cari playlist yang judulnya tips, trik, dan fitur Laravel nih. Udah ada 31 video yang bisa kalian tonton. Yang lagi kalian tonton sekarang merupakan video yang ketiga dua. Nah, silakan kalian tonton playlist ini kalau kalian tertarik sama tips dan trik yang ada di Laravel. Mana tahu setelah nonton tips dan trik ini kalian bisa tahu tips, trik, atau fitur, atau package yang belum kalian tahu di Laravel, kalian tahu setelah nonton playlist ini. Oke, selain itu aku mau ngasih tahu buat kalian yang suka hal-hal berbau Laravel, aku punya playlist Laravel lainnya. Kalau mau tahu, cari aja di channel Cara Fajar, pilih ke bagian playlist, kalian bisa ngelihat playlist ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada mulai dari tutorial Laravel 9 dasar, ada tips trik fitur Laravel, ada latihan membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel, dan tutorial REST API menggunakan Laravel. Nah, jadi ada 4 playlist Laravel yang bisa kalian tonton kalau kalian tertarik. Kalau nggak tertarik, ya udah nggak usah. Jadi, kembali lagi ke topik utama pembahasan video kali ini. Jangan lupa kita bakal ngebahas membuat fitur full text search menggunakan Scout. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk tutorial kali ini aku udah nyiapin persiapan ya, mulai dari database dan project. Jadi aku minta kalian, silakan kalian ikutin database aku, table aku, isi dari table punyaku. Nah, kalian ikutin aja, benar-benar mirip kayak aku, walaupun datanya mungkin nggak sama ya, karena di sini aku inputin datanya menggunakan seeder dan faker. Jadi kalian nanti inputin datanya juga menggunakan seeder dan faker, pasti nggak sama kayak aku hasilnya, tergantung apa yang dikasih sama faker. Intinya nanti pokoknya samain aja isi datanya dan jumlah datanya. Isi datanya nggak apa-apa nggak sama. Terus aku anggap kalian yang udah nonton, yang lagi nonton video ini udah nguasain atau udah tahu lah ya dasar tentang Laravel, sehingga kalian ngerti apa yang aku omongin di video ini.
Aku nggak bakal ngejelasin dari awal lagi, karena balik lagi aku anggap kalian udah ngerti tentang dasar Laravel. Gitu. Oke, lanjut ya. Aku bakal ngeliatin apa aja yang harus kalian lakukan untuk mengikuti tutorial di video ini. Jadi di database kalian silakan bikin table yang namanya books. Ini dia. Di dalam books ini bikin struktur tablenya, atau di dalam books ini bikin kolom-kolom kayak begini. ID tipenya int, primary key-nya sebagai primary key dan auto increment. Terus title varchar, genre varchar, author varchar, dan price integer. Kayak begini tipe datanya dan kolomnya. Terus datanya kayak aku bilang tadi, silakan kalian isi data di table books ini menggunakan seeder dan ditambahin dengan faker supaya datanya bisa nggak usah pusingin isi data sendiri menggunakan seeder, silakan pakai faker aja gitu maksudnya. Jadi silakan menggunakan seeder bikin 100 data biar sama kayak aku. Hasilnya kayak begini. Terus soal database udah, sekarang ke text editor atau projectnya. Jadi kalian ikutin juga kayak aku di file web.php alias roots-nya, kalian bikin sebuah root books di mana memanggil book controller dan memanggil method index. Book controller method index isinya kayak begini, sederhana aja. Cuman manggil data books menggunakan eloquent book all, terus manggil atau view file book.blade.php dan mengirimkan data books yang dikasih value-nya dari variabel $books ini. Kalau kalian lihat file book.blade.php sederhana aja, cuman berupa table, ada kolom nomor, title, genre, author, price, terus isinya merupakan for each atau perulangan dari data yang dikasih dari controller ini. Jadi for each books as item, manggil title-nya, genre-nya, author, dan price. Maka hasilnya kayak begini. Nah, jadi sederhana aja, book list, table, dan 100 data sesuai apa yang ada di database. Aku mau ngasih tahu, aku nggak peduli sama tampilan di video ini. Jadi di video ini aku nggak peduli tampilan, jadi tampilannya sederhana aja. Aku mau fokus ke fitur pencarian full text search-nya. Jadi masa bodoh dengan tampilan, kalian tolong maklumin aja. Oke, udah kayak begini, sekarang aku bakal ngedit tampilan dari view punya kita. Di sini aku bakal tambahin sebuah form untuk pencarian yang namanya nanti keyword. Jadi nanti kita bakal melakukan pencarian atau full text search menggunakan keyword yang kita inputin. Oke, sekarang kita update dulu view-nya. Di bawah book list ini aku bakal bikin sebuah div class sama dengan nggak usah, nanti aja. Bikin form, actionnya nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja, metodenya get. Terus aku bakal bikin di sini CSRF nggak perlu kayaknya ya. Kalau perlu nanti kita tambahin aja add CSRF. Kalau misalnya nggak perlu, kayaknya nggak usah deh. Nanti kita tambahin kalau error. Oke, di sini aku bakal bikin input tipe teks. Name-nya sama dengan keyword, kayak begitu aja. Terus input tipe submit. Aku bakal bikin value-nya adalah submit. Jadi nanti kita bakal, kalau kita submit, kita bakal tetap di halaman ini. Cuman kita ngasih parameter yang namanya keyword berisi dari apa yang kita isiin. Langsung aja, kalau kalian bingung, aku liatin gimana jadinya. Save dan refresh. Nah, ini masih di pinggir, aku mau ke tengah. Jadi di div ini aku bakal tambahin inline CSS aja biar cepat. Style sama dengan display flex. Terus justify content center, justify content (2) center. Terus aku mau margin bottom 10 px. Save dan refresh. Nah, ini udah ke tengah sekarang. Jadi hasilnya seharusnya kalian bikin tes di sini, submit, tetap pindah ke halaman books dan membawa parameter yang namanya keyword dan isinya adalah apa yang aku inputin, yaitu tes. Nah, silakan kalian bikin file blade kalian kayak begini, terus bikin form pencariannya. Ketika di submit, sebentar, value-nya jangan submit tapi search aja. Nah, ketika di search, maka pindahnya ke
Roots books tanda tanya keyword sama dengan apa yang kalian inputin. Kalau kalian udah berhasil ketika search di sini menampilkan kayak begini roots-nya atau URL-nya, berarti kalian udah sukses ngikutin apa yang aku sampein sampai sini. Lanjut, kita bakal install Laravel Scout ke dalam project kita. Kalau kalian mau baca-baca tentang Laravel Scout, kalian silakan buka aja dokumentasi Laravel, cari bagian package, terus cari bagian Scout, cari bagian Scout dan kalian lihat aja di sini. Di sini otomatis kebuka version 10 karena aku menggunakan Laravel 9, jadi aku bakal pilih yang 9 ini. Nah, di sini di Laravel Scout kalian bisa baca-baca sendiri dan ini emang agak banyak nih pembahasannya. Aku bakal fokus ke fitur pencarian full text search aja ya, menggunakan database. Soalnya ada banyak sih selain database. Kalian bisa baca sendiri. Jadi kita bakal fokus ke pencarian di data yang ada di database kita. Oke, sekarang kita install dulu. Cara installnya gampang banget. Tinggal Composer require Laravel Scout. Terus kita bisa publish ininya, settingnya. Kalau kita mau otak-atik. Nanti kita lihat filenya apa aja yang bisa kita otak-atik. Oke, copy dulu ini. Kita bakal install Laravel Scout kita. Di sini buka terminal. Di sini ada PHP Artisan Serve. Jadi aku bakal buka terminal yang lain. Di sini aku CLS dulu biar bersih. Di sini aku paste dan kita bakal install Laravel Scout. Tungguin aja sampai selesai. Kita bakal lihat file composer.json kita buat ngeliat apakah udah diinstal apa belum. Mana dia? Ini dia Laravel Scout versi 10. Nah, sekarang start dari video ini aku upload atau aku bikin Laravel Scout-nya sekarang versi 10. Mungkin kalau kalian coba mungkin udah naik 10 titik berapa, aku nggak tahu, tapi buat kalian ketahui aja ketika aku bikin video tutorial ini Laravel Scout sekarang lagi versi 10.0. Oke, kalau udah done semua, udah berhasil nih, udah nggak ada error, berarti install Laravel Scout kita udah berhasil dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita coba publish ya. Kalau mau ngotak-ngatik config-nya, kalau kalian lihat di sini di folder config belum ada yang namanya Scout. Kayaknya Scout deh. Itu belum ada, jadi kita coba aja publish kalau kalian mau ngeliat config-config-nya. Nah, udah selesai, kita lihat filenya ada di folder config terus scout.php. Nah, ini dia filenya. Kalau kalian mau ngotak-ngatik, kalian bisa ngotak-ngatik, terserah kalian. Nih, secara manual drivernya ternyata ke Algolia. Nih, kalian bisa baca-baca sendiri Algolia ini apa, tapi aku nggak pedulin Algolia karena kita mau pengerjaannya di database. Oke, kalian bisa lihat-lihat sendiri itu kayak gimana. Oke, aku close aja ya config-nya. Di sini kita perlu setting sedikit. Apa yang perlu kita setting? Karena kita mau menggunakan fitur search-nya ini di database, jadi kita pilih yang database engine ini. Ke atas aja, pilih database engine. Nah, di sini kita perlu otak-atik file env kita. Di file env kita copy paste aja Scout driver ini. Buka file env, mana dia file env? Ini dia. Paling bawah atau di mana terserah kalian paste. Nah, kalian cukup nambahin Scout driver sama dengan database. Udah selesai kayak begitu aja. Close file.env kita. Nah, setelah itu kita harus config-configin lagi. Yang perlu kita configin itu mana ya? Kita harus nambahin ini dia, menggunakan searchable ke dalam model kita. Di sini kan kita yang mau fitur pencarian adalah books, di mana books itu aku menggunakan model yang namanya app models book. Nah, ini dia yang aku pakai. Jadi kalian juga harus bikin file modelnya ya. Taulah kalian ini tentang Laravel dasar kok. Nah, kalian tinggal nambahin aja use searchable. Kalian bisa copy paste aja searchable-nya di sini. Hash factory, paste searchable. Di sini klik kanan import class, jangan lupa. Kalau kalian udah install extensionnya, kalian bisa klik kanan import class. Kalau kalian belum install extensionnya, kalian bisa ketik manual di sini. Use Laravel Scout
searchable. Aku mau ngasih tahu kalau kalian tertarik sama fitur tips dan trik VS Code, aku udah bikin playlistnya. Salah satu pembahasannya adalah yang aku bilang tadi, yang aku tunjukin tadi, yaitu fitur bukan fitur ya, ini extension import class. Nah, itu ada pembahasannya di playlist VS Code tersebut. Nah, kalau kalian tertarik ya silakan tonton playlist itu. Ada lumayan banyak yang aku bahas yang mungkin bisa ngebantu kalian dalam ngoding menggunakan text editor VS Code. Oke, balik lagi setelah nambah searchable, kita tinggal ini nggak perlu karena ini Algolia atau yang lainnya, kita database, jadi kita bakal tambahin ini aja nih, kita bakal copy paste codingan ini. Kalian cari aja ya di configuring searchable data, kalian cari yang namanya public function to searchable array. Nah, kita bakal copy paste di sini, paling bawah aja nggak apa-apa. Tinggal kita samain dengan kolom pencarian kita. Karena kita kolom pencariannya adalah title, genre, author, dan price, kita ganti. Ini ganti aja jadi $this title. Ini title ya, lupa. Terus abis title, mana dia? Genre. Nah, kita ganti aja sesuai nama kolom di table books kita. Author, price. Author. Aku contohin yang paling sederhana aja ya biar kalian ngerti. Author, terus satu lagi price. Save, terus aku lihat lagi karena aku agak-agak lupa juga. Kayaknya untuk apa ya? Untuk setup udah selesai deh. Jadi kayak gitu aja setupnya, kalian tinggal install, terus panggil searchable, di use, dipanggil juga jangan lupa searchable-nya, terus bikin function to searchable, return-nya adalah kolom di table kalian yang mau kalian cari. Sekarang kita bakal ngotak-ngatik controller kita ya. Ini ada keyword test, aku back dulu ke awal. Jadi kan aku bilang tadi, ini sukses ketika aku tes dan aku search muncul keyword test. Nah, di sini kita perlu bikin penanganan di controller dan method index kita. Kalian buka book controller, di sini kita bakal melakukan penanganannya. Nah, penanganannya apa? Kita bakal tangkap request keyword dari parameter ini. Jadi kita bakal bikin logikanya, jika keyword ada, maka kita bakal melakukan pencarian book ini menggunakan keyword yang kita kasih. Jika enggak, maka kita bakal menggunakan eloquent book all sebagai data yang ditampilin di sini. Nah, logikanya sederhana kayak begitu aja. Jadi, kita bakal bikin if $request keyword. Nah, jika keyword ini ada atau dikirim, kita bakal melakukan sesuatu di sini. Jika tidak ada keyword, maka kita melakukan ini, pencarian books menggunakan book all, kayak begitu aja sederhananya. Return view-nya tetap sama di sini. Nah, sekarang kita tanganin request keyword-nya ini. Sebelum kita bikin codingannya, kita coba aja dulu. Aku bakal return $request keyword. Kita bakal ngeliat apakah keyword yang kita kirim dari form ini beneran kekirim, ketangkep di sini. Oke, aku save dulu dan aku refresh. Lihat, kekirim nih tes. Berarti udah benar, tinggal kita bikin codingannya aja di sini pengganti books book all. Oke, kita bakal bikin menggunakan Laravel Scout ya. Sebenarnya sih tanpa Laravel Scout kalian juga bisa menggunakan pencarian full text search. Kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya, aku lupa pembahasan yang mana. Kalian bisa melakukan pencarian kolom-kolom ini menggunakan where or where or where or where. Contohnya kayak gini. Select atau bukan, jangan select ya. Book .2.2 where title like keyword or where genre like keyword or where author like keyword or where price like keyword, terus kita get. Nah, itu cara sebelumnya. Agak panjang tapi hasilnya sama dengan Scout. Nah, kalau kita pakai Scout kita nggak perlu where or where or where or where lagi.
kita bisa lebih singkat lagi penulisannya dengan menggunakan kayak begini tuh. Kita panggil model book _2 search, apa yang kita search dan get, selesai. Nah, kayak kalian bandingin aja. Panjang-panjang kalian tulis where dibandingin sama search kayak begini. Mana yang lebih cepat ngetiknya? Yang pasti search. Nah, itu dia keunggulan Eloquent. Bisa full text search tanpa harus where. Bisa juga melakukan pencarian dengan sedikit aja yang perlu kita ketikin. Jadi sedikit lebih cepat ngerjain project kita, kayak begitu ya. Oke, kayak begitu basa-basinya, kalian tahu. Sekarang kita bakal melakukan full text search menggunakan Eloquent. Caranya gimana? Caranya kayak aku bilang tadi, $books, karena kita ngirimin $books di sini, jadi kita harus melakukan $books di sini juga variabelnya. Sama dengan kita tinggal book _2 search berdasarkan $request keyword. Terus apalagi aku lupa, get, tinggal di get aja. Udah selesai, save. Nah, kita coba ya, back, refresh, kita melakukan pencarian dengan tes search. Ternyata nggak ada data yang namanya tes di book list. Title, genre, author, price, nggak ada yang mengandung tulisan tes ini. Nggak ada kata-kata yang mengandung tulisan tes. Nah, sekarang back, kita bakal cari kata yang ada aja. Contohnya coba rem. Ada nggak rem? Oke, rem ada lumayan banyak, tapi semuanya di title, jadi nggak bagus. Coba cari lagi est, semuanya title. Oh, ternyata s ada di sini, author. Nah, seharusnya yang ada author ini Asperus nggak ada S, tapi ada di prof ini. Kalau aku cari berdasarkan S, seharusnya muncul juga datanya. Kita coba search est, search. Nah, muncul. Aku bakal Ctrl F, est, kalian bisa lihat sendiri. Semua kata-kata, semua books yang ada di sini mempunyai tulisan est di dalamnya, baik itu di title ataupun di author. Seharusnya kalau misalnya ada genre, ada est-nya bakal muncul juga. Oke, itu contohnya est. Kita coba sekarang munculin data yang ada tulisan misteri aja. Mystery search. Nah, jadi semua yang ada tulisan misteri, dalam hal ini adalah genre, muncul. Nah, jadi kayak begitu teman-teman. Nggak peduli apapun keyword yang kalian ketikin, kita bakal melakukan pencarian di title, genre, author, price. Tergantung apa yang kita tulis di book ini. Untuk searchable array-nya kita nyari di kolom apa aja. Jadi kalau kalian nggak mau nyari price, ya udah nggak usah tulis price di sini. Begitu. Oke, apalagi ya? Ya kayaknya gitu aja sih. Jadi kelebihan Scout apa? Kayak yang aku bilang tadi, lebih singkat penulisannya daripada pakai where. Jadi ya udah, silakan kalian coba aja. Kalau kalian berhasil melakukan pencarian kayak begini, itu artinya kalian udah berhasil menggunakan Laravel Scout. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Kita udah ngebahas gimana sih bikin fitur full text search, yaitu melakukan pencarian ke semua kolom yang kita mau menggunakan satu keyword aja. Jadi sebelumnya kita menggunakan where untuk melakukan full text search agak banyak, sebanyak apapun kolomnya, sebanyak itu pula where yang kita tulis di codingan kita. Bedanya kalau kita pakai Scout, fiturnya sama kayak where yang ada yang pernah kita bahas, tapi dengan menggunakan Laravel Scout penulisan kita cepat, cuman butuh 1 baris doang. Kalian udah ngeliat gimana contoh sintaksnya dan penggunaan Laravel Scout tadi, bisa lebih singkat penulisannya, dan fiturnya sama dengan where yang pernah kita bahas. Jadi kayak begitu aja teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, kayak biasa buat kalian yang udah nonton video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.